lingkungan Santoya Sabtu rata-rata udah sendiri-sendiri gitu. Oh, Jadi udah pada enggak. cucunya jauh-jauh. Iya. Oh ya ini. Ya cuma ini aja nih. Tapi ingat ya, saya tuh terkesan oleh surat dari Roma kepada para manula. Surat ini dibuat oleh Bapak Suci, Paus Yohanes Paulus II. Dan isinya itu juga sama dengan yang dibuat oleh Bapak Suci yang sekarang, Paus Fransiskus. Tapi tidak dalam bentuk surat, melainkan dalam sebuah buku. Kedua Bapak Suci ini menulis yang sama mengenai manula. Yang dikatakan adalah meskipun manula, tetapi tetap masih berdaya. Tetap masih bisa menjadi yang berguna. Jadi berguna tidak hanya orang itu tidak diukur dari penghasilan uang. Manula lansia juga bisa berdoa bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi anak-anak yang ada di daerah sini. Lalu kemudian meskipun kita ini manula, tapi ternyata juga masih bisa menghasilkan sampah setiap hari. Loh, iya kan? Iya. Yang berarti apa? Yang berarti kalau kita bisa bersikap makin baik terhadap sampah, meskipun manula, kita masih bisa ikut serta merawat bumi. Kita masih bisa ikut serta mengobati bumi. Jadi sebenarnya meskipun manula, tetapi masih bisa berdaya. Karena kita-kita ini ternyata juga masih bisa menghasilkan sampah. Jadi jangan pernah kita merasa seakan-akan saya sudah manula, saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Salah. Masih banyak. Justru Bapak Suci itu berkata, menggarisbawahi, meskipun manula, tetapi masih bisa berbuat. Entah lewat doa, entah lewat yang lain, yang memang berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari. Maka hayatilah bahwa kebiasaan sehari-hari yang dilakukan itu bukti bahwa kita meskipun manula tetapi masih bisa berdaya. Yang tadi soal sampah menurut saya itu bukan hal yang remeh-temeh loh. Mengobati itu bukan hal yang remeh-temeh. Mengobati itu hal yang berarti. Saya belajar banyak dari orang sakit. Orang sakit itu bahkan rela menjual semuanya hanya supaya sehat. Ini kan menyampaikan pesan bahwa ternyata mengobati itu memang begitu penting dibela-bela. Bahkan orang berani hutang untuk mengobati. Mengobati itu tindakan yang sangat berarti, yang sangat mahal. Kita tuh kan dengan sampah tadi, itu kan mengobati bumi, itu kan tindakan yang sangat mahal. Saya menuju manula, saya harus menyiapkan diri supaya jangan pernah nanti merasa nggak berguna, nggak berdaya. Saya belajar juga dari manula yang ada di sini, yang lahirnya lebih dulu. Dulu kita nggak sempat janjian, kalau janjian lahirnya kita bareng saja, supaya kita selalu menjadi teman sebaya. Di sini anak-anaknya berapa? Anak-anaknya? Ya ini aja. Ini saja. Iya. Ini anak-anak siapa yang rajin main HP? Semuanya, semuanya. Semuanya. Sini anak-anak. Anak-anak, kumpul sini anak-anak. Sini, sini. Saya tuh berusaha biar sedikit juga disapa. Meskipun sedikit saya sapa. Saya kumpulkan. Sini, Dek. Mau sini atau sini? Nah, permisi ya. Ya, sok. Perhatikan saya ya anak ya. Perhatikan saya. Ini anak-anak ya. Boleh main HP. Tapi mainnya sebentar saja. Saya punya cucu. Kalau anak keponakan itu namanya cucu ya. Saya punya cucu yang sebesar ini. Saya pesan ke orang tuanya menyampaikan ke anaknya, ke cucu-cucu saya. Mereka taat. Boleh main HP hanya kalau libur. Kalau pas masuk sekolah, boleh main HP-nya hanya hari Sabtu. Hari lain nggak boleh. Karena HP itu untuk orang dewasa. Nanti kalau sudah dewasa, boleh.
Nanti 2 bulan lagi kalau saya kesini juga akan saya tanyakan. Jadi anak-anak nggak apa-apa ya. Ini karena saya sayang ke anak-anak. Jadi kalau main HP bolehnya hanya kalau hari libur. Ini kan belum sekolah, tapi juga ada yang sudah sekolah ya. Kalau sekolah liburnya hari apa? Sabtu kan? Nah, jadi main HP-nya hanya hari Sabtu kalau libur. Nah, kalau sekarang kan liburnya banyak ya. Kalau liburnya banyak, main HP-nya banyak nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sekolah, main HP-nya hanya hari libur, hanya hari Sabtu. Minggu mainnya di bawah jam 12 siang. Nah, kalau bangunnya jam 12:30, ya sudah lewat. Nah, yang selama ini sering main HP, coba tunjuk tangan. Wah, ternyata semua. Tapi ini yang saya lihat ini anak-anak Tuhan yang baik kok. Anak-anak Tuhan yang baik. Jadi janji ya, main HP-nya hanya kalau hari libur. Kalau sekarang karena libur, ya boleh. Tidak hari Sabtu juga boleh. Tapi nanti kalau sudah tahun ajaran baru, kalau nanti sudah masuk sekolah, main HP-nya hanya hari apa jadi ya? Hari Sabtu. Minggunya ke gereja, boleh terus main HP. Tapi setelah jam 12 siang, jangan main HP. Nanti kalau sudah besar, boleh tidur dengan HP, nggak apa-apa. Kalau sudah besar. Kalau masih kecil ya jangan. Nanti lama-lama juga besar. Pak Gugun itu dulu kecil. Ini yang sekarang oma-oma juga dulu kecil. Jadi begitu ya, anak-anak Tuhan. Sanggup ya? Sanggup ya? Ya. Tos sama saya dulu. Hebat. Anak-anak cantik kok. Dah, anak-anak sudah disapa soal HP. Ini juga menjadi kenang-kenangan. Nah, jadi kenang-kenangan yang kita buat bersama untuk kita dalam rangka Rayagum 2023. Pertama untuk yang dewasa soal sampah, yang kedua untuk anak-anak soal main HP. Betul, lumayan toh? 2 bulan yang akan datang akan saya cek. 2 bulan yang akan datang kan anak-anak sudah masuk sekolah. Nah, kalau minggu depan masih libur. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh bagi yang lain supaya orang juga ikut-ikutan yang baik kan nggak apa-apa. Mumpung Pak Gugun belum menjadi ketua partai politik. Nah, nanti kalau sudah repot, sudah sibuk. Saya akan berdoa supaya jangan menjadi ketua partai politik. Nanti nggak sempat ngurus kita nanti. Biasanya kalau berdoa sampai jam berapa? Udah bubar hari ini. Cukup, saya akan berdoa lalu akan memberi berkat kepada semuanya.